Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat pecinta ilmu dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan izinnya kembali kita bisa berjumpa kembali dalam rangka membahas amalan-amalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam, yang kita sadur dari sebuah kitab yang berjudul Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah, karya Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menjelaskan sebagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika bangun tidur, yaitu bersiwak dan membaca sebagian dari doa yang beliau ajarkan. Di antaranya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita akan lanjutkan sebagian sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita ketika beliau bangun tidur. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Kita bacakan hadisnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jadi perlu diketahui bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah satu dari 7 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang banyak meriwayatkan hadis. Karena Ibnu Abbas sejak kecil itu beliau, bahkan meskipun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas masih kecil, tetapi karena doa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, dan juga karena kecerdasan beliau dan semangat beliau untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal dan meriwayatkan, sehingga beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan di dalam riwayat ini, annahu bata lailatan 'inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu. Bahwa Abdullah bin Abbas di suatu malam menginap di rumah Maimunah. Siapa Maimunah? Maimunah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini disebutkan wahiyya khalatuhu, dan Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas adalah mahramnya Maimunah. Karena Maimunah ini punya saudari namanya Lubabah. Lubabah ini adalah istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga status atau posisi Abdullah bin Abbas adalah keponakan dari Maimunah. Nah, suatu malam, dan Abdullah bin Abbas itu masih kecil ya, itu menginap di rumah Maimunah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebagian yang beliau saksikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Hatta idzan tasafa al-lailu, sampai ketika sudah pertengahan malam, au qablahu biqalil, atau sebelum pertengahan malam sedikit, au ba'dahu biqalil, atau setelah pertengahan malam sedikit, karena memang mungkin belum ada jam sehingga perkiraannya pertengahan malam atau setelah atau sebelumnya. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Ini sunnah yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan bangun malam, pertengahan malam atau sebelum pertengahan malam atau akhir malam. Dan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mempraktekkan dan mencintai sunnah ini. Karena di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum.
hendaklah kalian itu merutinkan untuk sholat malam, bangun malam dan ibadah malam. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi di antara ciri orang soleh itu adalah gemar sholat malam, mudah untuk bangun malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ya, memberikan taufik kepada kita untuk bisa bangun malam, sholat malam. Jadi bangun malam bukan untuk melihat bola, bukan untuk nonton film, tapi untuk ibadah malam, sholat malam, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, ini adalah di antara sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, bahkan menjadi ciri utama atau ciri khas orang saleh. Kalau kita mengaku orang saleh tapi kita tuh susah bangun malam, susah salat malam, ya kesalehan kita masih dipertanyakan. Allahul musta'an. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Kemudian beliau duduk, lantas mengusap bekas tidur di wajah beliau dengan tangannya. Jadi bangun malam, beliau duduk, kemudian mengusap mata atau mengusap wajah beliau. Terserah dengan satu tangan atau dengan dua tangan. Yang jelas di antara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ketika bangun tidur mengusap bekas tidur. Karena bagaimanapun juga ketika kita bangun tidur kita masih malas, mata kita mungkin masih ada sesuatu yang menghalangi. Jadi kita mengusap atau mengusap wajah kita sehingga efek dari tidur itu bisa hilang. Subhanallah ya, ikhwah yang dirahmati Allah. Ini mungkin di antara perbuatan yang menjadi kebiasaan ya rata-rata manusia seperti itu kan. Ketika bangun tidur kemudian duduk. Nggak ada orang bangun tidur lari-lari gitu, nggak ada. Jadi duduk kemudian mengusap wajah. Tetapi meskipun ini adalah perbuatan yang umum dilakukan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang atau umumnya orang, tapi kalau kita lakukan dengan niat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk biasa, mengusap wajah biasa, tapi ketika kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul, ada sisi ibadah, ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah athar, Sufyan rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnah illa bil athar faf'al. Kalau kita atau kalau Anda mampu untuk menggaruk kepala dengan tidak menggaruk kepala kecuali dengan athar, dengan sunnah atau dengan riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka lakukanlah. Artinya ini salah satu nasihat dari Sufyan rahimahullahu ta'ala untuk kita itu berusaha mencari tahu bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, sehingga ketika ada di antara perbuatan, amalan, sikap kita yang ternyata itu ada sunnahnya, kita berusaha untuk meniatkan bahwasanya apa yang kita lakukan adalah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun tidur, duduk, kemudian mengusap wajah agar menghilangkan efek dari tidurnya. Thumma qara'al 'ashral ayatil khawatimah min surati Ali Imran. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dan ini minas sunan al-mahjurah, di antara sunnah-sunnah yang tidak dilakukan, tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan banyak di antara kita yang tidak tahu sunnah ini. Karena memang banyak di antara kita yang belum benar-benar mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara-perkara yang setiap hari kita lakukan. Jadi di antara sunnah yang disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Sehingga agar kita bisa mengamalkannya, ya kita berusaha untuk menghafalnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayati liulil albab, sampai akhir ayat. Atau kalau kita tidak hafal, kita bisa menempelkan di dinding ketika kita bangun tidur, kita baca misalnya. Atau sebagaimana yang pernah disinggung oleh penulis pada muqaddimah, seandainya kita itu tidak bisa merutinkan suatu sunnah karena keterbatasan sebagian dari kita, minimalnya kita melakukannya sekali. Kalau bisa rutin, alhamdulillah. Tetapi minimalnya, meskipun yang dituntut adalah kita berusaha untuk
melakukan secara rutin, tapi minimalnya 1 kali dalam seumur hidup. Agar apa? Agar kita itu termasuk dalam bagian pelaku sejarah atau pelaku sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, summa qama ila syannin mu'allaqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak ke geriba yang digantung, fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu. Lantas beliau wudu dengan sempurna, summa qama yusalli. Setelah itu beliau salat malam. Jadi ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di sini ya. Pertama, bangun malam, sholat malam, berusaha untuk kita tidak tinggalkan. Yang kedua, duduk setelah bangun malam, setelah bangun dari tidur, kemudian mengusap wajah, menghilangkan kantuk, menghilangkan tidur, lalu membaca 10 ayat dari surat Ali Imran. Wa fi riwayatin li Muslim, nah ini ada riwayat yang lain. Kan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, disebutkan apa? Abdullah bin Abbas mengatakan, faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min akhir lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam. Tsumma kharaja fa nadhara ila sama. Ketika bangun, beliau keluar rumah, kemudian melihat ke atas, melihat ke langit. Tsumma tala hadhil ayah, lantas beliau membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang pintar, bagi ulil albab. Dari dua riwayat ini, wallahu taala alam bisawab. Jadi untuk membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, bisa kita baca secara langsung atau kita baca ketika kita keluar rumah. Bangun tidur, keluar rumah, melihat langit, kemudian kita membaca 10 ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah, ini sebagian sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur yang bisa kita bahas. Jadi saya ulangi lagi, pertama adalah bangun malam. Yang kedua adalah duduk. Yang ketiga, mengusap wajah. Kalau mungkin ada yang bertanya, mengusap wajahnya itu setelah membaca doa atau sebelum membaca doa? Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wallahu a'lam bishawab, karena memang ini adalah sunnah yang secara tertib atau secara berurutannya itu tidak ada ketentuannya, maka terserah. Bisa kita membaca doa dulu, baru kita mengusap wajah, atau mengusap wajah dulu baru berdoa, atau sambil mengusap wajah berdoa insya Allah juga tidak apa-apa. Tetapi sebagian ulama mengatakan karena posisinya ini adalah kita bangun tidur dan kita itu habis mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, bisa bangun lagi setelah mati, setelah tidur, maka mungkin wallahu alam lebih utama adalah kita langsung membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik untuk terus semangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di dalam menjalankannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan akan dibangkitkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan, dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.